الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى حسب سنة والسلام بالله كل المسلم تقوى الله فقد ذكره تعالى في مقدمته واستقيم إليه بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم تحبون الله فاتقوا وتحرمت لك الولايات على أهل السماء para pensyukur para ustaz berdoa yang saya hormati orang kita itu dapat haji nabi maka dapat seluruh hayat dan takdir nasihat umurnya Allah kata badannya berada di kedudukan ayat-ayatnya juga tak lupa bersama-sama kita hormati kita taati dan kita muliakan itu boleh juga ada Allah ada Muhammad syukur apa anda punya hayati ada sahabat dengan kata umurnya juga kepadanya juga kursinya juga kata ilmunya juga tak lupa terus daripada kepada salam dan kepada Al-Ustaz Ahmad Rabbani masyaallah Allah untuk hayati Terima kasih umurnya, kesehatan badannya, beberapa kursinya, besarnya. Juga tak lupa Al-Ustaz Baralim berkenan daripada hadis masyaallah Allah seluruh hayatnya. Terima umurnya, sekarang sudah kursinya. Dan saya bersyukur pada Ustaz berada di sini dan saya sudah bersamanya pada bersatu. Beliau adalah orang yang rasa hormat dan cinta saya kepada ahli majlis semua. Khususan kaitan dengannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bersama kita Sayyidullah Al-Habib Hamzah bin Abbas al-Rasul. Bagaimana tahkim hayati. Juga Al-Habib Hadir. Dengan selalu terus bagaimana tahkim hayati. Al-Habib Hadir ingin berusaha terus. Bagaimana terus ingin berusaha terus. Bagaimana tahkim hayati. Bagaimana mengajarkan mereka tentang Nabi Muhammad agar mengajarkan mereka dalam individual kawasan ini. Amin. Dan ini alhamdulillah ada malam hari ini. Ini malam yang istimewa. Ini malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di malam ini kita berkumpul di rumahnya Allah. Kita berkumpul di rumahnya Allah. Yang penuh dengan kemuliaan, hadir dengan niat yang baik, dengan niat yang terus, datang ke rumahnya Allah, membaca daripada tawasul yang dipimpin oleh guru kita, membaca daripada yakin, membaca daripada Rasulullah Muhammad, juga dirinya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berzikir kepada Allah. Malam hari ini kita berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita agungkan malam hari ini dengan acara-acara kebaikan yang tidak menyimpang daripada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Malam hari ini berhasil kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang istimewa, malam yang luar biasa, malam yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu malam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Yang pertama bulan Zulhijjah. Bulan yang kedua bulan Rajab. Bulan yang ketiga yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan yang keempat yang Allah haramkan yang mana yaitu bulan ini bulan yang Allah istimewakan. Kenapa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan ini Allah larang daripada peperangan. Allah larang daripada permusuhan. Di bulan ini subhanallah bulan Muharram ini
kemuliaan para nabi. Di bulan Muharram ini Allah jadikan langit dan bumi. Di bulan Muharram ini Allah jadikan surga dan neraka. Terciptanya surga dan neraka ini terjadi di bulan ini. Juga di bulan ini Allah jadikan mulia-mulia. Juga di bulan ini Allah siapkan ruh daripada kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bulan Muharram. Juga di bulan Muharram ini Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Juga di bulan Muharram ini Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dengan bahtera. Juga di bulan Muharram ini para hadirin banyak situasi Allah kembalikan daripada kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Allah ampuni dosanya Nabi Daud alaihissalam. Ini juga terjadi di bulan Muharram. Kenapa? Karena Nabi Daud ini ngambil istri orang. Padahal istrinya sudah 39. Cuman amal satu istri lagi orang diambil sama Nabi Daud. Dan Allah tebar Nabi Daud alaihissalam dengan Allah menuju dua malaikat. Yang mana malaikat ini menyingkir daripada Nabi Daud alaihissalam. Disitulah Nabi Daud berkata kepada Allah alaihissalam. Ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram ini. Ada apa itu yang terjadi pada Nabi? Ini bulan Muharram ini diciptakan pertama kali itu yang terkenal dengan tahun baru Islam. Yang mana tahun baru Islam ini siapa yang menetapkan? Itu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab ini dikirimi surat oleh salah satu gubernurnya, yaitu sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As kirim surat sama Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, setiap Anda mengirim kami surat, ini tidak pernah ada tanggalannya. Oleh karena itu, tetapkan tanggalan untuk kami. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar berjawab dengan para sahabat yang lain. Ada yang mengatakan ini awal daripada tanggal Islam itu diambil daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan diambilnya penanggalan Islam ini terjadi masalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu pendapat yang akhirnya menjadi satu mufakat, yaitu pendapat daripada Imam Ali bin Abi Thalib yang diambil penanggalan ini daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Madinah. Yang mana pada waktu itu kaum Muhajirin yang berhijrah menuju Makkah yang disambut oleh kaum Ansor. Di situlah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan yaitu awal tahun daripada hijrahnya dari yang buruk menuju yang baik. Oleh karena itu banyak hikmah di bulan ini. Di tanggal ini banyak hikmah di bulan Muharram. Yang mana kita ini diajarkan agar kita semua hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Karena ini bulan-bulan yang barokah. Bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari. Itu di tanggal 9, di tanggal 10, dan di tanggal 11. Ini pendapat yang pertama. Kalau kita berpuasa, Allah berikan pahala-pahala kepada kita semua. Karena tahun baru Islam ini harusnya kita merayakan pada hari ini. Jangan sampai kata tahun baru agama lain, tahun baru Yahudi, tahun baru Nasrani ini kita rayain, tahun baru Masehi kita rayain, tahun baru Islam, tahun baru kita tidak pernah kita rayain. Bagaimana cara merayakannya? Ada 3 perkara yang harus kita berikan di tahun baru ini. Pertama, kita banyak berbuat baik kepada orang. Jangan menyakiti hati orang di bulan ini. Yang kedua, banyak beramal saleh di bulan ini. Bantuin orang sedekah, selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kalau di bulan kemarin, di tahun yang lalu ini kita banyak berbuat dosa, banyak kesalahan-kesalahan kita. Orang mulai bersuara istrinya, istri berkata kepada suaminya, anak berkata kepada kedua orang tuanya,
Maka masuk daripada tahun baru Islam ini, kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah diampuni dosa kita, dan suami mendatangi istrinya, minta maaf kepada istrinya. Dan istri meminta maaf atas perbuatannya kepada suami. Dan sang anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya atas dosa-dosanya selama berpusaka kepada kedua orang tuanya. Ini bulan yang baik para hadirin. Jangan sampai di bulan yang baik ini, di tahun baru Islam ini, kita rayakan dengan hal-hal yang mudarat, dengan hal-hal yang haram. Jangan kita samain bulan Muharram tahun baru Islam ini dengan tahun baru Masehi. Jangan kita samain. Pada tahun baru Masehi ini banyak orang-orang yang berbuat tidak baik. Banyak mereka yang berbuat apa yang menurut Allah Ta'ala murka. Maka di tahun baru Islam ini, marilah kita sama-sama berbuat kebaikan. Kita rayakan dengan cara seperti ini. Ini yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Baca selawat, maulid dan lain sebagainya. Duduk bareng dengan guru-guru kita. Ini Rasulullah bangga. Rasulullah senang. Kita hiasi awal daripada bulan ini dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita ikuti ada tujuan orang-orang dulu. Yang mana mereka ini merayakan hal-hal yang berbau maksiat. Di tahun baru Masehi mengadakan panggung-panggung hiburan, mengadakan dangdutan dan lain sebagainya, mengadakan perzinahan dan lain sebagainya, pesta seks dan lain sebagainya. Jangan sampai tahun baru Islam ini menjadikan momen berbeda. Karena di tahun misalkan mengenai ini, kalau kita mau tahu dalam sebuah kitab itu benar-benar memanggil kita dengan 5 panggilan di tahun baru kemarin ini. Panggilan pertama daripada kuburan, ini kuburan ngomong kepada kita. Wahai orang-orang yang ada di dalamku, aku ini ada dalam situ. Aku ini ada dalam kotoran-kotoran dalam kuburan. Maka perbanyaklah kalian membaca Bismillah. Lalu kuburan ini berkata, wahai orang-orang yang ada di dalamku, aku ini adalah tempat pertanyaan yang mudah dan nakir. Maka banyaklah kalian membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena pertama yang ditanyakan di alam kubur adalah bagaimana hal ibadah kita kepada Allah dan Rasul. Pertama kali ditanya bagaimana kecintaan Anda kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian berkata, aku ini adalah tempatnya Allah kita. Banyak-banyaklah kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kubur berkata kepada orang-orang yang sudah terlanjur di dalam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kepada kita dalam satu hadis, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Berbuatlah kamu di muka bumi ini. Mau menjadi apa kamu, untuk apa kamu buat? Kamu jadikan tahun baru ini sesudah mati kamu. Baik di tahun baru Islam maupun di tahun baru Masehi. Kamu bebas berbuat seperti apa? Mau dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Tapi ingat, setiap yang kamu perbuat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mayyitun kata Nabi Muhammad, tapi ingat, kamu bakal mati. Walaupun kamu bebas hidup di dunia ini, ingat kamu bakal mati. Kalau kamu berbuat jahat di Allah, kamu banyak menyimpang, membuat Allah Ta'ala murka, berlaku maksiat, kamu akan mati. Tunggu dalam kita ini dilompat dari Nabi kamu bakal mati. Bagaimana siapa? Berbuat kamu sebab kamu. Tapi ingat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu perbuat. Kamu kalau jadi orang baik, silakan jadi orang baik. Kebaikan kamu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa pahala-pahala. Al-jannah yuncir amal kata Nabi Muhammad. Allah akan berikan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dia berbuat baik, Allah balas baik. Dia berbuat jahat, Allah balas jahat. Karena di bulan ini Allah dipasangkan dosa-dosa orang yang berbuat maksiat. Kalau di bulan ini kita berbuat maksiat di bulan Ramadan ini, itu Allah dipasangkan dosa-dosanya. Yang tadinya dosa yang 1 kali
kali berdosa, ini lupa maksudnya, ini Allah lipat gandakan dosanya di bulan ini. Begitu juga orang yang berbuat kebaikan di bulan ini, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Sekarang kita tinggal beli, mau berbuat jahat atau mau berbuat baik. Ibu-ibu soal amal suaminya di bulan ini, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Suami, dia tidak sayang kepada anak dan istrinya. Dia memberikan nafkah yang cukup kepada anak istrinya, maka Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Inilah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulannya kita semua umat Islam. Inilah tahun barunya kita semua. Tahun barunya umat Islam. Umat Islam tidak punya tahun baru macam ini. Ini tahun baru kita. Tahun baru daripada satu Muharram atau tahun baru Hijriah. Kita rayakan dengan cara apa? Apakah dengan cara bergerak? Apakah dengan memberikan panggung-panggung hiburan? Tidak. Kita rayakan dengan cara seperti ini. Dekat dengan Allah dan Rasulnya. Bertawakal kepada wali-wali Allah. Didoain oleh para wali-wali Allah. Dan menentukan kita dari bacaan Fatihah kepada mereka. Mereka itu kepada kita. Oleh karena itu, yang hadir pada malam hari ini juga keluar dari tempat ini. Mencuri Allah berikan keberkahan dan keberkahan kepada kita semua. Jika keluar dari tempat ini, Allah berikan hajat-hajat kita semua. Kalau kita panjang lebar, karena memang mendapat 15 menit, karena sudah punya guru ini ingin mengadakan ini perkara yang mudah, tidak melanggar syariat, boleh kita merayakan dengan order. Yang penting nantinya sudah selesai. Jangan sampai nanti hari terus kita nongkrong bersama-sama. Jangan sampai seperti itu. Itu nyawa dalam jangan. Umat Islam tidak berlaku seperti itu. Apalagi nanti kalau bermacam yang datang. Jangan sampai ini anak-anak majlis. Jangan sampai yang biasa berjalan salam atau yang biasa duduk di masjid. Mereka menghadiri merayakan daripada tahun baru maka nanti. Jangan sampai dengan cara hal berjalan dengan main gape dan lain sebagainya. Sampai semua tem dari Islam itu ajaran-ajaran orang Yahudi, ajaran-ajaran orang Nasrani, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti tahun baru nanti bagi yang dekat dengan guru-gurunya, ini ada Ustaz Muhammad Kubur, orang-orang materi, main ke rumah Ustaz Kubur, baca rakit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita baru ini Allah berikan apa-apa yang kita inginkan. Allah berikan kita kembali. Allah juga daripada benda-benda kita. Mudah-mudahan kita kemarin yang belum dapat kerja, hari ini Allah berikan dapat pekerjaan. Yang belum kemarin bulan tahun kemarin belum dapat istri, mudah-mudahan bulan ini, bulan tahun ini, Allah dapatkan hidup bersama istri. Yang belum dapat rezeki, mudah-mudahan tahun baru ini, Allah berikan rezeki yang baru. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan tahun baru ini, Allah berikan rumah. Itu layak sakit. Yang belum berangkat haji, mudah-mudahan ada diberangkat, untuk kita anak ini. Untuk yang belum ada, mudah-mudahan dikirim mereka tidak apa-apa. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya saya maaf. Sudah alhamdulillah ada satu peristiwa penting lagi yang terjadi di kampung ini. Di bulan Muharram ini juga kita punya guru dilantik menjadi ketua RT. Mudah-mudahan ini berkah. Ini peristiwa penting juga nih menjadi RT, mudah-mudahan jadi RT yang baru. Amin. Terima kasih.